Ya, selamat pagi, Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat 24 hari bulan Januari tahun 2025, bersamaan 24 Rajab 1446 Hijriah. Kita terusin lagi yang tadi ya. Kenapa saya anti Wahabi? Ya, ini kenapa saya sampaikan lagi untuk penegasan aja bahwa saya pertama sangat anti dengan kaum yang saya tadi sebut sebagai si paling sunnah itu, padahal sebenarnya nggak nyunnah banget. Dan apalagi saya temukan juga ada beberapa kesesatan dalam berakidah dan berislamnya mereka gitu loh ya. Bagaimana tadi saya sebut di bagian pertama. Oh iya, ciri lain dari masjid Wahabi di part pertama kan tadi sudah ya. Ada tambahan lain yang tadi saya ketemu, yaitu tidak ada mauludan dan tidak ada agenda perayaan hari-hari besar keagamaan Islam lain. Tahun baru Muharram, Isra Mi'raj yang sebentar lagi kita akan sambut di hari Senin 27 Januari 2025 bersamaan 27 Rajab 1446 Hijriah. Gak ada malam nisfu Sya'ban, gak ada tahlilan, gak ada malam Jumatan, dan ya berbeda lah gitu. Tidak ada yang begitu-gituan ya. Dan kalau salat subuh tidak ada kunut subuh, tidak ada kunut salat subuh. Nah, kalau Anda tanya saya ini kalau subuhan tim apa? Tim kunutan apa enggak? Secara pribadi, ini pribadi ya. Pribadi ya. Karena saya warga Nahdlatul Ulama, dan secara pribadi ya, saya adalah tim kunutan. Ya. Ini saya ngomong dalam kapasitas saya sebagai pribadi loh ya. Sebagai pribadi dan juga sebagai warga NU ya. Saya tim kunutan, iya. Saya tim kunutan kalau subuh. Terus tim kalau sholat jamaah, habis sholat jamaah itu tim atau bagian dari kubu zikiran doa bareng-bareng habis sholat 5 waktu. Habis sholat salaman. Tapi ada satu yang lebih jijik lagi. Walaupun saya kubu salaman, saya itu paling nggak suka kalau salaman itu diselak. Ini udah berapa kali kejadian gitu loh. Mestinya kan saya giliran muazin salaman sama imam kan, habis itu jemaah di belakangnya. Ini malah enggak, ini diselak. Padahal saya itu ada di baris kanannya muazin yang secara logis kan di belakang. Kalau sebelah kiri muazin kan berarti secara ini kan di depannya. Ini malah di depan muazin yang duluan, bukan di belakang. Ini bagi saya tuh jijik gitu loh. Jijik saya tuh. Bener, jijik. Menjijikkan gitu loh. Nah itu lebih kacau lagi dari Wahabi itu yang kayak gitu. Nggak tahu itu ajaran siapa, saya nggak tahu ya. Allah alam bishawab ya, Allah alam bishawab, saya nggak tahu itu. Nah kenapa saya paling benci dengan si Wahabi ini ya. Orang banyak mengatakan Wahabi, saya tadi kan bilang Wahabi ini si paling sunnah, karena kan dagangannya selalu mencatut nama sunnah, catut nama ahlu sunnah wal jamaah, atau catut nama-nama yang mengecoh orang sini, seperti nama Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, padahal sebenarnya jauh dari itu. Bahkan kaget juga saya ketika kemarin saya ini kitab Fathul Mu'in ya, risalah kitab Fathul Mu'in yang sampai 50 jilid lebih itu ya. Taunya aslinya itu tidak sampai 50-an. Aslinya itu adalah 30-an. Yang saya pikir wah ini editan ini banyak asumsinya ini jangan-jangan. Itu makanya saya lebih hati-hati lagi dalam membeli risalah
kitab itu, misalkan risalah kitab Fathul, itu kan karangan Wahabi itu pasti. Risalah Fathul Mu'in yang saya ketemu itu, ya. Jadi makanya saya kalau udah seperti itu, udahlah mendingan jauh-jauh aja dah. Ya, jauh-jauh gitu loh. Sama satu lagi, saya mau kasih tahu Anda. Jangan pernah Anda pesantren Wahabi. Jangan sekolahkan atau pesantrenkan di pesantren Wahabi. Jangan. Kenapa? Karena mereka pasti akan mengharamkan nyanyi lagu Indonesia Raya. Gak cocok kan sama Indonesia? Iya. Ya sudah itu. Jadi argumentasinya tuh ada, bukan sentimen. Gitu loh. Ya. Makanya oleh karena itu, kenapa saya anti sekali dengan Wahabi, ya karena itu. Ngakunya sih paling sunnah, padahal ndak sunnah-sunnah banget. Ngakunya sih paling salaf. Orang suka ini, oh berkat Kiai Idrus Ramli bla 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 kayak gini, saya jadi makin bersemangat bermanhaj salaf. Saya bilang, oh ya dah si paling salaf dah gitu. Padahal yang bersangkutan juga kagak ngerti salafus soleh itu artinya apa. Ya, salaf itu asal katanya dari salafus soleh. Kalau secara istilah, salafus soleh itu artinya pendahulu, leluhur, ancestor kita yang soleh. Makanya setiap saya menyebut salafus soleh, saya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para pendahulu kita, para leluhur kita adalah masuk dalam golongan salafus soleh, para pendahulu-pendahulu kita yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu kalau istilah. Kalau dari sejarahnya adalah orang-orang yang pertama masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW gitu loh. Nah yang Wahabi ini lucu lagi, ngatain kita ahlul bid'ah. Dikiran, doa bersama, tahlilan, salaman, tawasulan, simaan, manakiban, apalagi ya, mauludan, segala macam bid'ah. Oh kita dikatain ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah katanya. Lah padahal dari apa yang semua kita lakukan ini, itu hampir semuanya bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah apa? Bid'ah hasanah, bid'ah baik. Lah salahnya doa bersama habis sholat itu apa? Enggak ada kan? Salahnya kita tarhiman, salawatan, kumandang puji-pujian sebelum azan, salahnya di mana? Kumandang puji-pujian setelah azan, selawatan atau apapun itu setelah azan, salahnya di mana? Gak ada kan? Itu bid'ah, bid'ah hasanah. Atau yang lebih simpel lagi, saya kasih paling simpel. Orang dulu pergi ke masjid dari rumah, kendaraannya unta atau kendaraannya apa, ditarik hewan ya, unta apa segala, kuda, berkuda ya. Sekarang orang pergi naik mobil, naik motor, ya kan? Oh ini apa? Ini Pak Salim, Syed Salim Smith, antum ini bicaranya perkara dunia, bukan perkara ibadah. Kami ini Syed ngomongi ibadah. Oke, ibadah, saya kasih tahu ya. Oke, ibadah ya, ibadah. Ini perkara ibadah sekarang. Tadi kan udah saya sebut, kunutan subuh itu bid'ah hasanah, tapi berdoa baik ya. Salaman habis sholat itu perkara baik. Sambung silaturahim, ibadah enggak? Ibadah. Siapa yang bilang sambung silaturahim itu enggak ibadah? Ibadah. Makanya, Pak, ini Sayyid, enggak sesuai sunnah. Ya pala bapak kau aja lah, pala bapak kamu aja lah kita. Enggak sesuai sunnah apa itu segala macam. Ya. Nah inilah orang-orang Wahabi ini
sukanya menghakimi, sukanya memponis ndak sesuai sunnah. Amuni ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah ndak ikut sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ndak ikut sunnahnya dari mana coba? Udah capek-capek kita ini bertahun-tahun beragama Islam, berusaha mencontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mungkin nggak sepenuhnya bisa kita aplikasikan, bukan ya mungkin ya taruhlah mungkin nggak sepenuhnya bisa kita aplikasikan dan nggak bisa kita relevansikan dengan zaman sekarang gitu loh. Jadi mungkin tidak 100%, tapi paling tidak secara substansial kita sudah berusaha lah mencontoh, meniru dan mengikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara substansi loh ya, bukan secara formilnya, secara substansinya gitu loh. Ya kan? Tapi malah kita dikatain apa ahlul bid'ah lah, inilah itulah pas segala dikatain kamu nih tidak sesuai sunnah. Coba kamu ikut pengajian ini pasti ngikut sunnahnya pala bapak kamu aja lah, si paling sunnah dasar. Makanya kalau udah kayak gitu udahlah nggak usah dilayanin, udah ngomongin aja iya dah si paling sunnah, iya dah si paling salap, udah itu aja daripada kita capek-capek ngebalas argumen mereka percuma. Kenapa? Lah, orang Wahabi itu nggak punya otak, nggak berotak gitu loh. Makanya kan Wahabi yang tadinya bercokol lama di Saudi dimusnahkan. Kenapa? Itu kan ideologi sekte Islam yang nggak berotak itu. Kamu kalau jadi Wahabi ya pemirsa, Anda kalau jadi Wahabi ya Anda wajib hukumnya nggak berotak. Otaknya itu dibuang jauh-jauh. Nggak boleh pakai pikiran kritis, nggak boleh. Selalu pokoknya sami'na wa ata'na, ngikut sunnah Rasul. Kalau ndak ada ini, pokoknya kita kembalikan lagi kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Walah saya bilang, ya sekarang kamu kalau mau hidup seperti Rasulullah, kamu kemana-mana ndak usah pakai mobil. Kamu kemana-mana ndak usah naik motor, ndak usah naik bus, ndak usah naik pesawat. Ndak usah naik pesawat. Ya, atau sekalian aja ndak usah kamu pakai baju. Bajumu bikinan mana? Ndak usah pakai HP. Ndak usah punya rumah, ndak usah punya TV. Ndak usah pakai internet. Nah, itu. Coba berani nggak? Coba ngomong aja kayak gitu. Atau kalau sholat ndak usah pakai pengeras suara. Coba berani, coba. Keder ngomong, pasti keder. Makanya pesan saya satu ya, hati-hati kalau ngaji tuh mbok yo hati-hati, jangan asal pilih guru hanya karena sosoknya. Cari guru sanadnya jelas, nyambung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari ilmu yang kita pelajari, bukan nyambung ke Muhammad bin Abdul Wahab. Itu yang berkali-kali saya selalu ingatkan. Ya, cari guru yang sanadnya jelas, sanadnya nyambung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan nyambung ke Muhammad bin Abdul Wahab. Dan seenggaknya pakailah otak, jangan otak itu dibuang. Mudah-mudahan bermanfaat. Doakan saya masih bisa nambah tinggi badan, karena saya ada rencana mau nambah tinggi badan 20-30 cm lagi biar insya Allah nyampe 1,9 atau maksimal 2 meter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.